Beyond Time, bab 692-693. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Wilayah pemujaan bulan, Pulau Bulan Merah. Dunia bergemuruh dan angin bertiup kencang. Sumber dari segalanya adalah patung penguasa yang tak tergoyahkan. Patung yang sedang dipaksa berlutut itu berguncang hebat. Sejumlah besar debu dan bebatuan berhamburan dari patung itu. Retakan dengan cepat terbentuk di tubuh patung, menyebar dan meluas ke seluruh tubuhnya. Bintik-bintik cahaya putih yang terbentuk dari kekuatan iman semua makhluk hidup terus mengalir dan menyatu ke dalam patung penguasa Li Zihua, menghidupkan kembali daging dan darahnya, menyebabkan getaran patung itu menjadi semakin hebat. Di sekeliling patung itu, sang pewaris dan yang lainnya duduk bersila di udara. Tetesan darah berhamburan keluar dari celah di dahi mereka. Darah yang mengandung kekuatan dari sumber yang sama itu menetes ke patung ayah mereka dan secara bertahap menghidupkan kembali jiwanya. Namun, jelas bahwa menghidupkan kembali kedaulatan bukanlah perkara sederhana. Pada saat ini, dengan ucapan Su Qing dan sang kapten, ekspresi Ning Yan berubah menjadi menyenangkan, dan tanpa sadar ia teringat para Kasim di sekitar ayahandanya, tanpa sengaja menunjukkan ekspresi yang serupa. Namun, di dalam hatinya, ia dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Aku seorang pangeran, kalian semua keterlaluan, tidak apa-apa bagi Bos Su. Lagi pula, dia tidak tahu identitasku dan bahkan pernah menyelamatkan nyawaku di masa lalu. Dia sangat baik padaku, tapi Chen Erniu sialan itu. Sebenarnya dia sudah tahu identitas asliku sejak lama, tapi dia masih berani memperlakukanku seperti ini. Tunggu saja, saat aku kembali ke wilayah ibu kota Kekaisaran Agung, aku pasti akan memperlihatkan martabatku sebagai seorang pangeran. Saat hati Ning Yan bergejolak, sang kapten menyipitkan mata dan berkata dingin dengan senyum palsu. Ada apa, Ning Ning kecil? Rasanya kau sedang memarahiku dalam pikiranmu. Ning Yan menggigil dan buru-buru menundukkan kepalanya lalu menggelengkannya. Bagaimana mungkin, Kakak Erniu, kebaikanmu padaku seberat gunung. Jangankan membuatku berlutut, aku bahkan tak akan berkata apa-apa jika kau ingin aku membuang kepalaku. Saat paling bahagia dalam hidupku adalah ketika kau memutar-mutarku, kakak. Perasaan terbang itu sungguh indah. Awalnya, Ning Yan tidak pandai merayu, mencari muka, atau menjilat. Namun, setelah datang ke wilayah pemujaan bulan, segala sesuatu tentang dirinya perlahan berubah. Su Qing melirik Ning Yan dan tak kuasa teringat saat pertama kali melihat pihak lain di pilar pemisahan awal mutlak. Sikap keras kepala itu sudah lama hilang. Adapun identitas pihak lain, meskipun Su Qing sebelumnya tidak mengetahui detailnya, sifat khusus garis keturunan Ning Yan dan bagaimana kakak sulungnya sering melibatkan pihak lain, hal itu sudah memperjelas situasinya. Oleh karena itu, Su Qing memiliki beberapa dugaan tentang hal ini. Sekarang setelah kakak sulung menunjukkannya, dia tidak terlalu terkejut. Ning Yan tak berani menunda. Ia segera berlari ke patung penguasa Li Zihua dan berlutut dengan bunyi plop sambil berteriak keras. Senior, saya keturunan generasi ke-3915 dari penguasa mistik kuno Nether, Guyue Ning Yan, dan saya di sini untuk memohon berkah Anda. Saat kata-kata itu terucap, semua ekspresi menyenangkan di wajah Ning Yan lenyap digantikan oleh keseriusan. Suaranya pun berubah, berbeda dari sebelumnya, menjadi lebih dalam dan lebih bermartabat. Meskipun ia berlutut di sana, punggungnya tetap tegak. Di bawah pengaruh kultivasinya, aura di tubuhnya samar-samar memancarkan raungan seekor naga. Meskipun mengenakan pakaian seorang pegawai toko, saat ini, ia memancarkan aura yang luar biasa. Tatapannya penuh tekad, terutama ketika ia mengangkat tangannya dan menempelkannya ke dahinya. Dengan usapan lembut, setetes darah muncul. Di belakangnya, kekosongan tiba-tiba bergejolak dan bergelombang. Samar-samar, sosok-sosok ilusi muncul di belakangnya. Setiap sosok mengenakan jubah dan mahkota kaisar, memancarkan aura agung. Pemandangan ini membuat Su Qing melirik beberapa kali lagi. Sang kapten berkedip tetapi tidak berbicara. Ning Yan memandang patung Li Zihua dengan aura agung dan perlahan berbicara.
Aku datang ke wilayah pemujaan bulan atas perintah Kaisar Manusia untuk membantu membangkitkan kembali penguasa. Aku memohon kepada penguasa untuk kembali kepada kami. Ekspresi Ning Yan tampak serius. Dia menundukkan kepala dan membungkuk. Darah menyembur keluar dari dahinya dan sejumlah besar sosok kaisar muncul bersama darahnya, melayang menuju patung penguasa Li Zihua. Darah itu mendarat di dahi patung dan menyatu dengannya. Sesaat kemudian, patung Li Zihua bergetar. Tanda-tanda kebangkitan menjadi sangat kuat pada saat ini. Setetes darah itu mengandung garis keturunan kaisar manusia. Statusnya tak tertandingi di antara umat manusia. Ini belum berakhir. Di tengah keributan yang semakin meningkat akibat patung penguasa Li Zihua, Wu Jianwu tidak mau kalah. Dia membuka kedua tangannya ke samping dan melambaikannya dengan penuh semangat. Wahai keturunan dari berbagai dao, kembalilah ke tanah air di sisi ayahmu. Saat suaranya bergema, binatang buas yang mengandung fluktuasi garis keturunan yang kuat dengan cepat berdatangan di sekitar Wu Jianwu. Di antara mereka ada beruang, harimau, kura-kura, anjing, dan beberapa binatang buas lainnya. Burung beo itu ada di antara mereka. Ada puluhan dari mereka. Setelah mereka muncul, ruang hampa di sekitarnya bergetar dan lapisan fluktuasi menyebar. Binatang buas yang ganas ini kemudian menatap Wu Jianwu secara serentak. Aku menantang langit dengan nyawaku, semua anak-anak, berlututlah di depanku. Wu Jianwu tampak bangga, tetapi sebagian besar keturunan binatang buasnya menunjukkan ekspresi kosong. Jelas, meskipun mereka telah mengikuti Wu Jianwu untuk waktu yang lama, mereka masih tidak mengerti kata-katanya. Wu Jianwu merasa tidak senang dan melirik burung beo itu. Burung beo itu mengangkat kepalanya. Tubuhnya kurus kering seperti ranting saat mengeluarkan teriakan tajam. Berlutut, berteriaklah. Seketika itu juga, semua binatang buas itu berlutut serempak dan meraung. Dengan suara mereka dan asal-usul garis keturunan mereka, mereka memanggil penguasa Li Zihua. Patung penguasa itu berguncang lagi dan lebih banyak retakan muncul. Sejumlah besar kerikil berjatuhan dan tanda-tanda kebangkitan menjadi jauh lebih jelas. Langit dan bumi berubah warna. Bahkan bintang bulan merah yang jauh pun tampak bergetar. Namun, kebangkitan ini tampaknya agak kurang. Tidak stabil dan terkadang kuat, terkadang lemah. Melihat ini, mata sang kapten memancarkan kilatan aneh. Semuanya dari aula pemberontak bulan, misi kalian telah tiba. Cermin pemberontak bulan berisi secercah kesadaran ilahi penguasa sebelum dia meninggal. Kesadaran ilahi ini telah berubah menjadi 100.000 kuil. Sekarang, semua patung, kembalilah ke posisi kalian. King kecil, tolong aku. Kapten itu meraung dan mengendalikan cermin pemberontak bulan. Su King sama sekali tidak ragu dan segera bertindak. Mereka hanya bisa mengendalikan cermin pemberontak bulan sepenuhnya jika mereka bersama. Setelah mereka bertindak bersama, cermin pemberontak bulan bergemuruh dan menghadap patung penguasa. Di bawah pantulan cahaya itu, patung penguasa Li Zihua langsung berubah. Seolah-olah patung itu telah berubah menjadi gunung dan pusaran air yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya. Di setiap pusaran, sebuah kuil tampak samar-samar. Para kultivator dari aula pemberontak bulan menarik napas dalam-dalam dan tekad terpancar di mata mereka. Mereka bersedia untuk membangkitkan kembali penguasa dari lubuk hati mereka. Kini, mereka langsung terbang dan mulai kembali ke kuil masing-masing. Kali ini, mereka tidak lagi kembali ke kuil-kuil di balai pemberontak bulan, melainkan ke kuil-kuil di pusaran pada patung tersebut. Dalam sekejap mata, puluhan ribu kultivator pemberontak bulan menghilang. Ketika mereka muncul kembali, mereka berada di dalam tubuh patung. Mereka semua berubah menjadi patung dan duduk bersila. Basis kultivasi di dalam tubuh mereka beredar dan menyatu menjadi penguasa. Mereka menjadi sumber energi untuk kebangkitan penguasa, Li Zihua. Saat tingkat kultivasi mereka menyatu, dan aura penguasa secara bertahap stabil, aura itu terus tumbuh dan menjadi lebih kuat. Momentum kebangkitan akhirnya membentuk sebuah siklus, seperti nyala api yang dinyalakan. Selama terus menyala, ia akan membakar dunia. Sang ahli waris dan yang lainnya merasa gembira saat melihat ini. Sekarang, hanya tersisa satu langkah terakhir. Napas sang kapten terengah-engah saat ia mengangkat kepalanya dan memandang bulan merah di cakrawala. Dalam 2 hari, bintang bulan merah akan muncul tepat di atas tempat ini. Pada saat itu, kekuatan bulan merah akan mencapai puncaknya.
Kekuatan puncak bulan merah dan aura Dewi Merah adalah rangsangan terbesar bagi penguasa. Pada saat itu, kebangkitannya akan menyala dan dia akan kembali. Yang perlu kita lakukan adalah terus menyerukan, menjaga kehendak Tuhan dalam keadaan kebangkitan, memastikan bahwa api ini tidak akan padam. Setelah sang kapten selesai berbicara, pewaris di langit mengangguk dan menutup matanya, memanggil dalam hati. Putri Mingmei, saudara-saudaranya yang lain, dan puluhan ribu kultivator pemberontak bulan melakukan hal yang sama. Mereka berseru dalam hati secara bersamaan. Tidak hanya itu, tetapi pemandangan di sini telah muncul dalam pikiran semua makhluk hidup di wilayah pemujaan bulan melalui cermin pemberontak bulan. Para kultivator kuil bulan merah yang tersebar itu sangat ketakutan. Namun, bagi makhluk hidup yang masih menderita, ini adalah harapan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Oleh karena itu, teriakan untuk sang penguasa memenuhi seluruh wilayah pemujaan bulan. Penggaris, tolong kembalikan. Penggaris, tolong kembalikan. Penggaris, tolong kembalikan. Suara-suara itu terus terdengar dan semakin intens. Ketika suara-suara itu memenuhi dunia wilayah pemujaan bulan, hati Su Qing bergejolak. Dia menatap bintang bulan merah di langit dan kemudian patung penguasa, Li Zihua. Dia menyipitkan matanya dan berjalan menuju kapten. Kakak tertua, setelah Dewi Merah tiba, apakah bala bantuan kita akan cukup? Aku masih punya seorang pembantu. Kau bicara tentang rubah genit itu. Sang kapten memandang hasil karyanya dengan bangga. Mendengar itu, ia menatap Su Qing dan berkedip. Su Qing menggelengkan kepalanya. Yang satunya lagi. Sang kapten sedikit terkejut. Ia menatap Su Qing lebih dekat dan berpikir sejenak sebelum berbicara dengan suara rendah. Adikku, sebenarnya aku tidak terlalu yakin apakah ini cukup atau tidak. Jika kamu bisa meminta bantuan, tentu akan lebih baik. Aku hanya khawatir jika terlalu banyak yang membantu, alokasi kita mungkin akan berkurang pada akhirnya. Su Qing terdiam dan menggelengkan kepalanya. Meskipun harta rampasan itu penting, membunuh Dewi Merah jauh lebih penting. Lagi pula, dengan begitu banyak orang di sekitar, kurasa asistenku tidak akan banyak bertanya. Kalau tidak, Su Qing melirik kapten. Sang kapten menjilat bibirnya dan langsung berbicara. Adikku, tunggu apa lagi? Cepat ajak mereka datang. Su Qing mengangguk dan mengangkat tangannya, mengeluarkan selembar giok dari tas penyimpanannya. Giok itu tampak seperti makhluk hidup, dan memegangnya di tangan menimbulkan sensasi berminyak, mirip dengan daging. Tempat itu memancarkan aura kuno yang mengandung kehadiran seorang dewa. Begitu muncul, ia memancarkan aura yang mendominasi meskipun fluktuasi energi di sini kacau. Tatapan sang kapten menyapu dan alisnya terangkat saat dia tertawa. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Su Qing tidak ragu-ragu dan meremas dengan keras. Lempengan giok itu seketika memancarkan cahaya redup yang menyelimuti Su Qing. Sosok Su Qing menghilang. Di benua Wanggu, terdapat sebuah ruang hampa tersembunyi, bukan 9 jurang, tetapi sama gelapnya. Tidak ada yang tahu lokasi pastinya, dan bahkan Dao Surgawi pun tidak dapat menemukannya. Hal ini karena di tempat itulah Kaisar Roh Kuno, yang telah menyatukan Wanggu kala itu, bersembunyi bersama para anggota klannya setelah dikutuk oleh seluruh Dao Surgawi abadi Wanggu. Namanya adalah Jurang Roh. Benda itu terbuka di kepala ular yang membusuk dan dibawa oleh ular yang menakutkan itu saat berenang di kehampaan. Dunia di dalamnya dipenuhi dengan kematian dan tulang-tulang yang tak terhitung jumlahnya terkubur di dalamnya. Jiwa-jiwa dan mayat-mayat yang membusuk dapat terlihat di mana-mana. Langit gelap dan tanah pun hitam pekat. Suara seolah tak memiliki arti di sini, seolah seluruh dunia hanya terdiri dari visual. Dalam adegan itu, terdapat istana-istana, yang masing-masing berisi gunung yang terbuat dari daging berdarah. Sebuah mata raksasa melayang di langit di atas setiap puncak gunung. Pintu itu tertutup, seolah-olah tidak ada apapun di dunia ini yang dapat mengganggu kedamaiannya. Hanya naga-naga emas yang berkeliaran di sekitarnya, membentuk satu rune demi rune, seolah-olah menenun mimpi untuknya. Jika tidak ada gangguan, mungkin dia akan terus tidur seperti ini. Pada saat itu, ketika sebuah pusaran tiba-tiba muncul, sebuah mata besar yang melayang di langit di atas gunung daging tiba-tiba bergetar. Seolah-olah dia merasakan keberadaan yang membuatnya merasa tak berdaya dan jijik, mata itu tiba-tiba terbuka. Sebuah kekuatan ilahi yang dahsyat,
yang seolah mampu menenggelamkan dunia dan menyebabkan seluruh dunia roh kuno bergetar, meletus dari mata raksasa ini. Kekuatan itu menyapu tanah yang tak berujung dan akhirnya mendarat di pusaran yang muncul. Sosok Suking perlahan terbentuk di dalam pusaran. Setelah keluar, dia menatap dunia yang familiar ini, lalu menatap mata yang melotot padanya. Ekspresinya tenang saat dia menangkupkan tinju dan membungkuk. Yang mulia, sudah lama tidak bertemu. Tidak lama, hanya waktu untuk tidur siang sebentar. Dengusan dingin keluar dari dalam bola mata, urat-urat merah terlihat jelas di matanya. Sambil menatap Suking, suara air mengalir memenuhi area tersebut, dan air dari mata air kuning mendekat dari segala arah, mengalir tanpa henti. Itu adalah air liur Kaisar Roh Kuno. Sudah kubilang sebelumnya bahwa lain kali kau datang, bunga yang harus kau bayar adalah sisa-sisa dewa. Jika tidak, aku akan memakanmu. Jari dewa di dalam tubuh Suking bergetar dan terus berpura-pura tidur. Suking tidak mempedulikan rasa takut yang ditunjukkan oleh jari itu. Dia menatap bola mata itu dan ekspresi ramah muncul di wajahnya. Yang mulia, tentu saja saya ingat, dan saya datang untuk memberitahukan hal itu kepada Anda. Ada pesta. Saya ingin tahu apakah Yang Mulia tertarik. Suking berbicara dengan hormat. Matanya menyipit. Pesta apa? Dewi Merah Tua yang tertidur. Begitu Suking selesai berbicara, seluruh dunia roh kuno bergemuruh. Semua istana bergetar dan mata di atas gunung-gunung daging itu terbuka dan menatap Suking secara serentak. Apa yang kau bicarakan? Menghadapi kekuatan ilahi seperti itu, jika itu terjadi di masa lalu, Suking tidak akan mampu menahannya. Namun, kultivasinya sekarang jauh lebih baik dari sebelumnya. Meskipun dia masih merasa tidak nyaman, dia tidak serapuh dulu. Oleh karena itu, ia tetap tenang dan berbicara dengan lembut. Aku berteleportasi ke sini dari wilayah pemujaan bulan. Di sana, kita memiliki penguasa yang telah bangkit, Li Zihua, dua dewa tinggi dari ras surga mistik bulan api, dan beberapa makhluk maha kuasa pengumpulan jiwa. Sebelum saya datang ke sini, saya menyarankan untuk berbagi jamuan ini dengan Anda, Yang Mulia. Karena itu, mereka meminta saya untuk datang ke sini dan bertanya, apakah Anda akan bergabung dalam jamuan ini. Adapun apakah yang saya katakan itu benar atau salah, dengan kekuatan Yang Mulia, Anda dapat memeriksa aura pada tubuh saya. Saat suara Suking bergema, semua mata di sini berkedip cepat. Tanah bergetar lebih hebat lagi, seolah-olah detak jantung berdetak kencang. Kata-kata Suking terlalu mengejutkan bahkan bagi Kaisar Roh Kuno. Dia jelas tidak menyangka bahwa minat yang telah disiapkan Suking kali ini akan sebesar ini. Apa yang awalnya dia inginkan hanyalah sebagian dari dewa. Namun, Suking mempersembahkan Dewi Merah. Dia mengetahui tentang Dewi Merah dan juga telah mendeteksi aura dewa-dewa tinggi dari ras surga mistik bulan api pada Suking. Dia memang mengatakan yang sebenarnya. Namun, dia tetap diam. Suking tidak terburu-buru dan menunggu dengan tenang. Waktu berlalu dan 1 hari pun tiba. Yang Mulia, jika Anda tidak menginginkan bunga kali ini, maka saya permisi dulu. Sudah hampir waktunya makan. Suking berbicara dengan tenang dan perlahan mundur, ingin melangkah masuk ke dalam pusaran itu lagi. Namun, pada saat itu, pusaran tersebut berhenti dan benar-benar mengeras. Suking sama sekali tidak panik. Dia dengan tenang menatap mata Kaisar Roh Kuno. Saya seorang koki. Jika saya tidak kembali, mereka akan menemukan saya. Mata itu menatap Suking seolah sedang mempertimbangkan untung rugi. Setelah sekian lama, pusaran di belakang Suking kembali berputar. Saat sosok Suking hendak menghilang, setetes darah hitam terbang keluar dari mata Kaisar Roh Kuno dan langsung menuju ke arah Suking. Setelah mendarat di tubuhnya, darah itu berubah menjadi jubah hitam. Ada sebuah mata di jubah ini yang tampak sangat menyeramkan. Suara Kaisar Roh Kuno bergema di benak Suking. Jika semuanya benar, saya akan menghadiri pesta itu. Ketika Suking mendengar ini, dia mengangguk. Yang Mulia, setelah jamuan makan ini berakhir, saya menginginkan seekor naga keberuntungan Roh Kuno. Baiklah, dunia berputar terbalik dan suara gemuruh terdengar ke segala arah. Suking menghilang dari pusaran dan kembali ke wilayah pemujaan bulan, di depan patung penguasa, Li Zihua. Begitu dia muncul, sang kapten langsung menoleh. Pewaris dan yang lainnya juga membuka mata dan menatap Suking, terutama jubah hitamnya. Mata Kaisar Roh Kuno pada jubah itu juga dengan cepat menyipit.
Hal pertama yang dilihatnya adalah patung penguasa, Li Zihua. Dia sangat merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam patung ini dan aura kebangkitan yang terpancar darinya. Setelah itu, dia memandang ke langit dan melihat bintang bulan merah yang sangat besar yang akan segera tiba. Gelombang perasaan muncul di benaknya. Akhirnya, dia menatap pewaris dan yang lainnya. Tatapannya menyapu mereka satu persatu dan ketika dia melihat Old Nin, matanya menyipit. "Tuan, ini tamu saya yang terhormat." Su Qing menatap pewaris itu dan berbicara dengan hormat. Sang pewaris tidak mengatakan apapun dan mengangguk. Jelas, pada hari Su Qing pergi, sang kapten sepertinya telah memberitahu mereka sesuatu. Hanya Old Nin yang melihat jubah hitam Su Qing dan sedikit rasa dingin terpancar dari tubuhnya. "Kita berhutang budi pada anak ini." Mata Kaisar Roh Kuno menyipit. Dia bisa merasakan aura jahat yang tak tertandingi dari orang di depannya. Intensitas aura jahat ini cukup untuk menempati peringkat 3 teratas yang pernah beliau alami sepanjang hidupnya. Dia adalah pilihan surga. Dia memiliki pedang yang dapat mengintimidasi para dewa. Kaisar Roh Kuno bergumam dalam hati. Ia tentu saja mengerti maksud pihak lain. Ini adalah ancaman dan peringatan. Jika dia berada di puncak kekuatannya, dia tentu akan mengabaikan ancaman seperti itu. Namun, sekarang berbeda. Terlebih lagi, semua yang dia lihat setelah datang ke sini tidak jauh berbeda dari apa yang dikatakan Su Qing. Adapun para dewa tinggi, dia merasakan aura yang pekat dari orang di sampingnya. Orang bermata licik itu membawa gerbang menuju negeri para dewa di tubuhnya. Semua ini menyebabkan pikiran Kaisar Roh Kuno berfluktuasi saat dia memancarkan indera ilahinya. "Dia adalah pengikutku, jadi tentu saja aku tidak akan menyakitinya." Ketika Old Nin mendengar ini, dia menarik pandangannya, tetapi aura jahatnya masih tetap ada. Kaisar Roh Kuno menyipitkan matanya dan melirik penguasa yang bangkit kembali. Dari awal hingga akhir, ekspresi Su Qing tetap tenang. Karena ia berani mengundang Kaisar Roh Kuno, tentu saja ia memiliki sesuatu yang dapat diandalkan. Ia juga yakin bahwa Kaisar Roh Kuno tidak akan mampu menimbulkan keributan besar dalam situasi ini. Waktu berlalu dengan lambat. Seruan dari semua makhluk hidup di wilayah pemujaan bulan terus berlanjut. Saat bintang bulan merah secara bertahap tiba, seruan tersebut menjadi semakin intens. Bintang bulan merah sudah menutupi sebagian besar langit. Bahkan, karena jaraknya terlalu dekat, kawah-kawah di sana dapat dilihat dengan mata telanjang. Bayangannya menyelimuti daratan, menyebabkan tanah bergejolak, sungai meletus, dan gunung-gunung runtuh dimanapun ia lewat. Aura yang dipancarkan oleh bintang bulan merah menyapu seperti badai, menyelimuti segala sesuatu dalam kehendak sang dewa. Zat-zat anomali tersebut semakin intensif dan dunia menjadi terdistorsi. Benda itu bergerak menuju patung penguasa. Danau darah di sekitarnya kembali terisi. Segala sesuatu yang terlihat berwarna merah, seolah-olah alam ini tenggelam dalam lautan darah saat ini. Semua makhluk hidup gemetar dan keputusasaan meningkat tak terkendali, berubah menjadi seruan yang lebih dahsyat. Aura kebangkitan di tubuh penguasa juga meletus pada saat ini, menyebabkan dunia terdistorsi dan kehampaan bergemuruh. Seolah-olah petir surgawi yang tak terhitung jumlahnya meledak. Namun, seberapapun suara itu menyebar, hal itu tidak dapat menghentikan kedatangan bintang bulan merah. Bulan merah semakin mendekat. Di permukaan tanah, bayangannya membawa zat-zat aneh dan menutupi hampir semuanya. Ekspresi pewaris dan yang lainnya tampak muram, dan mata mereka dipenuhi kebencian. Ekspresi kapten juga menjadi tegang. Semua persiapan dan kerja keras selama bertahun-tahun akan bergantung pada ini. Tatapan Kaisar Roh Kuno yang tertuju pada jubah Su Qing langsung menyipit. Su Qing juga merasa gelisah. Kekuatan bulan merah di tubuhnya menjadi sangat aktif, ditarik oleh bulan merah. Berbagai perasaan di hati setiap orang seketika mencapai puncaknya. Sesaat kemudian, alam menjadi gelap. Bintang bulan merah raksasa membawa kekuatan pasang surut yang tak terbatas, kekuatan ilahi yang menakutkan, dan aura yang mengerikan saat ia muncul di langit di atas patung penguasa. Tepat di tengah, Dewi Merah telah tiba. Aura dewa yang sangat pekat turun dari langit seperti tinta. Dalam sekejap mata, pewaris dan yang lainnya memuntahkan seteguk darah. Tubuh mereka mulai layu dan membusuk, mengeluarkan gas hitam saat kutukan meletus.
Sang kapten juga tidak mampu menahan aura tersebut, tetapi dia segera membentangkan cincin matahari fajar dan dengan susah payah bertahan. Adapun Suking, jubah yang dibentuk oleh kaisar roh kuno di tubuhnya secara pasif menahan letupan aura ini untuknya. Namun, jika ini terus berlanjut, akan sulit bagi mereka untuk bertahan terlalu lama. Wilayah pemujaan bulan bergejolak dan alam ini mulai runtuh. Semua makhluk hidup meratap saat hari kiamat tiba. Jika semua ini dirangkai menjadi sebuah gambar, pemandangan di wilayah pemujaan bulan akan terlihat sangat suram. Postur berlutut patung penguasa, seperti nama dataran pertobatan ini, menyiratkan hukuman. Dia sedang dihukum, dan dipaksa untuk bertobat di tempat ini. Hal ini terjadi di setiap era upacara pengorbanan. Namun, kali ini berbeda. Saat semua orang berjuang untuk menahan aura tersebut, api putih menyembur dari tubuh patung penguasa. Inilah puncak kebangkitannya. Hal itu dipicu oleh penyebaran kekuatan ilahi bulan merah dan aura Dewi Merah Tua. Kobaran api semakin membesar dan langsung mencapai puncaknya, membumbung tinggi ke langit. Tangannya, yang belum pernah terangkat sejak kematiannya, perlahan terangkat di tengah kobaran api dan gemuruh yang memekakkan telinga. Tangan-tangan besar itu menutupi langit dan menghantam bintang bulan merah di atas kepalanya. Ledakan. Penguasa Li Zihua telah bangkit kembali.